Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Rob, karuniakanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami serta pemahaman yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Baik, minggu lalu kita sudah masuk ke pembahasan tekanan pada zat cair ya. Nah, kemarin kita sudah mendiskusikan tentang tekanan ya, karena sebelum kita bisa berbicara tentang tekanan pada zat cair, ya kita harus paham dulu ya, tekanan itu apa sebetulnya. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya bahwa tekanan itu pada dasarnya adalah gaya ya, yang dikonsentrasikan pada suatu uh, luas ya, suatu luasan. Jadi kalau kita menekan itu sebetulnya kita memberikan gaya yang dikonsentrasikan pada suatu luas ya. Yang mana kalau luasnya itu makin kecil ya, itu efek dari gaya itu akan semakin besar ya. Jadi kemarin kita sudah lihat bahwa efek dari gaya itu adalah tekanan ya pada suatu yang berkonsentrasi pada suatu luas permukaan ya. Jadi P itu sama dengan F per A ya. Kita sudah lihat ya kemarin bagaimana kalau misalnya dengan gaya yang sama tapi luas permukaannya kecil, itu efeknya akan bisa lebih besar ya, bisa besar. Contohnya pada pisau ya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk memotong ya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk memotong karena tajam. Tajam itu sebetulnya adalah A-nya ini kecil gitu. Kan kalau kita lihat pisau itu tipis sekali ya. Itu A-nya kecil. Maka dengan F yang biasa pun kita bisa memotong. Dia bisa memotong, bisa masuk ke dalam gitu ya. Tekanannya besar. Dengan gaya yang biasa-biasa saja sebetulnya, tidak terlalu besar, tapi karena A-nya kecil sekali, nah tekanannya jadi tinggi. Jadi pisau itu bisa kita gunakan untuk memotong. Ya, itu contohnya kalau yang dalam sehari-hari. Ya. Nah, kemarin kita juga belajar tentang hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu ini nanti untuk pengantar pada tekanan di zat cair ya. Hukum Pascal. Ada yang masih ingat bunyi hukum Pascal? Kemarin apa? Coba dilihat ya, di buku. Ada yang bawa buku? Keluarin bukunya kalau yang bawa buku. Ya. Nah, ini gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, ya, itu tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Ya. Jadi gaya ya. Di sini ada kata gaya, kan? Lalu yang bekerja gitu ya. Nah, di sini ada kata kuncinya pada suatu zat cair dalam ruang tertutup. Ya. Pada suatu zat cair dalam ruang tertutup ya. Cair dalam ruang tertutup. Tutup. Ya. Nah, tekanannya, di tekanan akibat gaya ini, jadi si P ini akibat F ini, ya jadi gaya itu ada F-nya, ya. Tekanannya diteruskan ya,
teruskan ya, oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Ya. Oleh zat cair itu ke segala arah sama besar ya. Nah, ini bunyi hukum Pascal. Jadi ada gaya, kalau misalnya kita ada suatu zat cair dalam ruang tertutup, ya ini yang harus digarisbawahi ya. Zat cair ya dalam ruang tertutup. Gitu ya. Nah, misalnya ya contohnya kita punya ya, ini dalam suatu wadah lalu ditutup. Nah, misalnya ini apa? Pompa ya misalnya ya. Misalnya pompa. Ini contohnya ya, pada pompa ya, pompa sepeda ya misalnya ya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya, seperti tabung gitu kan. Ya. Di dalamnya ini ada udara. Di dalamnya ini ada udara, ya, ada udara. Ya. Lalu ini ada bagian yang kita tekan ya. Ada bagian yang kita tekan. Iya. Ya, kita mompakan gitu ya. Ya, kita tekan gitu kan. Nah, misalnya ini kita tekan. Nah, ini kita kasih gaya kan sebetulnya, ya. Ketika kita tekan, ini kita kasih gaya. Ya, sebetulnya. Nah, gaya ini ya, ada gaya, ada luas permukaan. Luas permukaannya di mana? Ini ya. Ini kan ada luasnya nih di sini ya. Di sini ada luasnya. Jadi kalau kita ya, ini ada luasnya kan, permukaan ini ada luasnya ya. Jadi ada tekanan di sini. Ada gaya, ada luas permukaan, berarti sini ada tekanan ya. Ada tekanan ke sini. Kan kita nekan kan. Gitu. Nah, menurut hukum Pascal ya, gaya yang bekerja ini, gaya ini ya, tekanannya P ini akan diteruskan ke semua arah sama besar. Jadi di sini tuh oleh si udara yang ada di dalam sini, ya udara itu adalah satu zat cair ya sebetulnya, itu akan diteruskan kemana-mana tekanan ini. Jadi tekanan P ini akan diteruskan ke semua arah sama besar. Gitu ya. Sampai pada satu titik di mana tidak bisa kita tekan lagi, dia mentok kan ya. Karena udaranya sudah sangat rapat, ya sudah sangat udah nggak bisa kemana-mana lagi kan tekanannya. Nah, kecuali di sini kita ambil, misalnya di sini kita manfaatkan sifat ini dengan cara di sini kita sambungkan dengan satu selang gitu ya, ke ban sepeda misalnya ya, ini ke ban sepeda gitu kan, ban sepeda itu ada pentilnya di sini gitu ya, ada pentilnya gitu. Nah, selangnya kita sambungkan ke situ gitu ya, ke ban sepedanya. Nah, tekanan ini ya, maka berarti nanti udaranya akan mengalir ke sini ya, mengalir ke sini ya, masuk ke ban gitu ya. Nah, ini juga kan ruangan tertutup. Semuanya ini nyambung dan bentuknya membentuk suatu ruang tertutup. Ya. Maka menurut hukum Pascal, tekanan yang kita berikan di sini akan diteruskan ke sini. Terus gitu ya. Sampai akhirnya nekan ban ini semuanya tekanannya ke segala arah ya. Gitu. Jadi kita mompa sepeda itu sebetulnya memanfaatkan hukum Pascal ini gitu. Tekanan di sini kita tekankan gitu, gitu kan, tekanannya nyambung semua gitu, semua ke seluruh dari mulai tang pompa sampai ke dalam ban gitu kan. Kita tekan lagi, diteruskan lagi
udaranya masuk terus gitu kan, sampai akhirnya udah penuh keisi semua, baru kita rasakan nggak bisa lagi dipompa gitu ya. Itu karena tekanannya udah maksimal gitu, ya, sudah mentok, nggak bisa ditambah lagi. Gitu ya. Itu sebetulnya hukum Pascal. Ya, jadi ini hukum Pascal ini kita manfaatkan ke dalam keseharian, salah satunya dengan ketika kita memompa. Gitu ya. Nah, kemarin juga kita lihat kalau tekanan itu satuannya apa ya? Kemarin apa? Itu sebabnya kenapa satuan tekanan itu, ayo, apa kemarin? Satuan tekanan apa? Yes, ya, bisa Newton per meter persegi ya, karena dia adalah gaya persatuan luas. Ya, jadi bisa Newton per meter persegi. Itu nggak apa-apa, bisa, ya, bisa Newton per sentimeter persegi, boleh, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, yang Newton per meter persegi ini sering juga disebut sebagai persegi ini. Ya, ini juga sering disebut sebagai Pascal ya. PA dari Pascal ini, dari orang yang merumuskan ini. Pascal ini. Jadi kalau kita nggak mau menuliskan Newton per meter persegi, kita bisa tuliskan sebagai Pascal. Ya. Tapi kalau kalian tulisnya Newton per meter persegi juga boleh. Ya. Nah, cuma hati-hati. Yang sama dengan Pascal itu adalah yang Newton per meter persegi. Ya, bukan yang Newton per sentimeter persegi. Yang kalau sentimeter persegi ini nggak bisa jadi Pascal. Ya, kalau mau dibuat Pascal, ini harus jadikan meter persegi dulu. Itu ya. Ini yang minggu lalu ya. Yang di rumah bisa mengikuti. Bisa. Bisa ya. Ya. Siapa aja yang di rumah? Ait, Fauzan, Siti, Aria. Oke. Ya. Sekarang kita masih ada yang mencatat? Anwar masih mencatat, Anwar? Masih, ya sok, catat. Catat dulu. Hmm? Oh ya, silakan. Pascal ini orang mana? Ada yang tahu? Orang Perancis ya. Blaise Pascal. Ya, dari namanya ya. Blaise Pascal ya. Pascal. Seorang banyak sekali kontribusinya ya. Jasanya ke matematika dan fisika. Yang di matematik juga nanti ketemu ya. Ada segitiga Pascal, ada apa? Teori kalau nanti di SMA belajar probabilitas ya. Teori peluang itu juga Pascal juga itu. Oke, kalau sudah catatnya nih saya hapus ya. Kita akan lihat yang minggu lalu kemarin dikerjakan ya. Saya lihat masih banyak yang belum tepat. Ya. Jadi kita akan coba bahas lagi ya yang minggu lalu ya.
Minggu lalu kan kita coba latihan soal ya. Itu kan ada 2 soal ya. Nah, kita lihat soal yang nomor kemarin itu nomor 7 ya. Kalau yang ada buku bisa dibuka halaman 97 ya. Yang di rumah juga. Jadi dalam suatu ruang tertutup, dalam sebuah ruang tertutup ya, tertutup, terdapat gas dengan tekanan gas dengan tekanan 4.000 Pascal ya. Di soalnya kan gitu ya. 4.000 Pascal. Ya. Pada dinding seluas setengah desimeter persegi ya. Dinding seluas setengah desimeter persegi ya. 0,5 desimeter persegi. Ya. Dalam ruang tersebut, pertanyaannya ya, dalam ruang tersebut bekerja, jadi pada dinding seluas setengah meter desimeter persegi, ya, dalam ruang tersebut, ya, bekerja gaya sebesar nah ini pertanyaannya. Nah ini soal yang bentuk pertanyaannya itu dibalik ya. Jadi kalau tadi kita lihat di rumus semulanya, itu tekanan adalah gaya dibagi luas. Nah sekarang di soal ini yang ditanya adalah kebalikannya. Tekanannya diketahui, luasnya diketahui, tapi ditanyakan gayanya. Ya. Nah jadi kalau kita ketemu dengan soal cerita seperti ini, pertama-tama pasti kalian sudah pernah diajari ya. Itu tulis dulu yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya apa saja di sini? Yang diketahui itu pertama tekanannya ya. Tekanannya kita tahu 4.000 Pascal ya dari soal. 4.000 Pascal. Ya. Nah lalu kemudian kita juga diberi informasi berupa luas. Yang diketahui A-nya ya. Luas di mana si tekanan 4.000 Pascal ini bekerja. Ya. Luasnya A-nya adalah setengah desimeter persegi. Nah, di sini kita harus hati-hati ya, karena Pascal ini kan dia adalah Newton per meter persegi sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita ingin bekerja dengan Pascal, maka si desimeter perseginya ini harus kita rubah dulu menjadi meter persegi. Ya. Desimeter ke meter kan kita punya urutannya tuh ini ya. Ya, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini kan ya. Betul kan? Nah, dari desimeter ke meter itu berarti dibagi 10 ya. Nah, cuma sekarang ini kan persegi. Ya. Persegi itu ada pangkat 2-nya. Jadi kalau tadi dari desimeter ke meter itu 10 dibagi 10, maka kalau dari desimeter persegi ke meter persegi 10-nya dikuadratkan ya. Jadi dibagi 10 kuadrat berapa? 100 ya. Jadi bagi 100 ya. Jadi ini 0,5 dibagi 100 ya. Atau jadi 0,005
meter persegi ya. Nah, gitu. Ya. Jadi kita rubah dulu jadi meter persegi. Itu ya. Ini saya buat garis di sini ya, buat memisahkan. Sampai sini bisa ya? Sampai sini bisa ya? Nah, oke. Sekarang kita mau nyari gaya F. Ya. Nah, kalau begini, tembak dulu rumus dasarnya. Ya. Rumus dasarnya adalah tadi P sama dengan F per A. Ya. Ini dari pengertian tekanan. Ya, bahwa tekanan itu gaya dibagi luas. Temukan. Nah, lihat di sini. Yang ditanyakan, yang diketahui P tahu. Ya. A tahu. Yang kita tidak tahu, F. Ya. Nah, sekarang kita berarti harus merubah. Rumus ini harus dirubah bentuknya. Ya, sehingga kita bisa dapatkan F-nya. Nah, di sini udah masuk matematika nih. Ya, di sini udah matematika. Fisika tuh cuma mengantarkan sampai sini aja. Nih, sampai sini ini masih fisika nih. Ya. Dari sini ke bawah udah matematik. Ya. Nah, ini caranya bagaimana? Kalau guru matematika pasti akan menggunakan cara seperti di aljabar. Ya. Ruas kiri dan ruas kanan itu dikalikan A. Ya. Jadi kiri dan kanan dikalikan A. Jadi di sini ada P dikalikan A gitu. Ya. Yang ruas kanan juga ini dikalikan A. Jadi ini ada F per A dikali A. Gitu ya. Nah, A ini habis kan ya. Kan? Sehingga kita dapatkan P kali A sama dengan F. Ya, F ini yang mau kita carikan. Ya. Jadi di sini menjadi F sama dengan ini F-nya, F sama dengan P dikali A. Ya. Gitu. Itu ya. Oke. Nah, udah dapat rumusnya. Nah, begitu dapat rumusnya, kita tinggal masukkan angkanya. Angkanya nih 4000 Pascal. Ya. Oke, berarti ini P-nya kita ganti dengan 4000. Ya. A-nya itu 0, hati-hati A-nya pakai yang meter persegi ya. 0,005. Ya. Nah, 4000 dikali 0,005 berarti berapa? Ayo, 4000 kali 0,005 berarti ini 20, 20, 20 ya. Dan F itu gaya itu satuannya Newton. Ya, jadi 0,005 ini 5/1000 ya. 4000-nya nanti 1000-nya dicoret, jadi tinggal 4 kali 5, 20. Ya. Nah, saya tulis ya, biar ini. Jadi 4000 dikali 5/1000. Itu ya. Ini dicoret nolnya. Nah, 4 kali 5, 20 Newton. Dibawa ya bukunya ya. Jangan lupa.
Catur nggak berat atau ya tipis bukunya tuh segini. Atau adiknya. Adiknya mau belajar fisika juga. Kemarin itu banyak di antara kalian yang udah benar sampai sininya, ya. Tapi salah di ini, ya, ngerubahnya belum dirubah ke meter persegi kemarin itu, ya. Tapi ininya udah benar, ya. Kalau fisikanya mah udah benar sampai sini. Jadi saya guru fisika mah udah seneng sampai sini, gitu. Nah yang ke bawah ini Bu Rindu, gitu, ya, gitu. Urusannya Bu Rindu. Jadi kalau kalian bisa sampai dapat F sama dengan P kali A dari sini, ya, saya guru fisika udah seneng, gitu. Itu ya. Ada yang belum paham sampai sini? Gampang ya? Anwar? Ya, duduk dong Anwar yang bener duduk. Jangan bobo. Pegel ya? Oke. Semangat Anwar. Nah, kalian di dalam fisika akan sering ketemu bentuk rumus-rumus seperti ini, ya. Sesuatu sama dengan apa dibagi apa. Nah, itu harus bisa ngebolak-baliknya ya. Kalau misalnya dibolak-balik, nanti bisa aja di soalnya ditanyanya A-nya, ya. Gitu, ya. Diketahui P, diketahui F, ditanya A. Bisa begitu, ya. Nah, itu bisa dengan cara begini, ya. Ini pakai aljabar, ya. Tapi ya lama-lama nanti hafal sendiri gitu. Ya, kenapa jadi P kali A itu ya alasannya ini gitu kan. Kedua sisi kanan dan sisi kiri dikalikan A, nah, sehingga kita targetnya gimana caranya supaya F ini tinggal sendirian gitu. Ya, tinggal F saja di sini. Gitu. Gitu ya. Yang di rumah gimana? Bisa? Bisa. Bisa, oke. Ya. Yang lain juga ya, kalau misalnya nggak ngerti tanya ya. Nah, ini saya hapus ya, yang soalnya ya. Udah ya, ini ada di buku kan. Oke, nah sekarang ya, ini saya ajarin caranya ya. Jadi ini berlaku sampai semua nanti yang lain-lain juga ya. Jadi tadi kan P sama dengan F per A. Ya. Nah kalau F tadi kan jadinya seolah-olah A-nya pindahin ke sini ya. Jadi P kali A. Ya. Kalau sekarang yang ditanya A gimana caranya? F per P ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sekarang dibagi F ya. Jadi yang ini dibagi F. Salah. Dikali ya betul. Ya dibagi F dulu. Ya. Jadi ini F per A ya dibagi dengan F gitu ya. Nah, ini habis ya. Ya tinggal 1 per A. Ya, tinggal 1 per A. Tuh. Nah, lalu kemudian sama lagi seperti tadi ya. Jadi sekarang jadi sini kita dapatkan sini saya tulis lagi sini ya. Jadi P per F sama dengan 1 per A. Gitu ya. Nah, sekarang ini tinggal dibalik ya. Kalau ini 1 per A itu P per F, berarti kalau A-nya kita balik ke atas, ini jadi F-nya juga jadi ke atas, P-nya jadi ke bawah. Gitu ya. Jadi A sama dengan F per P. Nah, cara ngapalinnya, ya, kalau nggak mau kayak gini, ya, kalau kadang-kadang masih kebalik-kebalik ya, itu kita pakai namanya segitiga seperti ini. Jadi P sama dengan F per A, itu bisa kita buat segitiga. Segitiganya gini. Ya. Kita bagi jadi gini.
Gitu ya. Jadi kita buat begini. Ya. Nah, dari P sama dengan F per A ini, tulis P-nya di sini. P, ya, lalu F per A. Gitu. Segitiganya gini ya. Jadi di sini ada garis penghubung pemisah ini. Nah, gitu ya. Cara ngapalinnya begini. Ya. Dari segitiga ini kita bisa dapatkan rumusnya. Jadi misalnya ya, kita mau nyari P, maka tutup P di sini. Kalau P kita tutup, ini kan P sama dengan F dibagi A. Gitu ya, atas ke bawah gini dibagi, kanan ke kiri dikali. Ya. Jadi kita nyari P nih. Kita nggak mau nyari P, tutup P. Maka P sama dengan F per A. Ya. Terus kita mau nyari F. Ya, mau nyari F, tutup F. Nah, kalau sejajar gini dikali, ya. P kali A. Ya. Kalau saya mau nyari A, tutup A. Jadi A-nya sekarang F dibagi P. Gitu ya, saya. Nah, cara ngapalinnya begitu kalau eh, mau kalau pusing yang begini ya. Tapi nanti lama-lama kalian akan terbiasa. Ya misalnya kalau saya udah aja langsung kalau F itu ya A kali P gitu ya. Kalau A-nya pindah ke sini, P-nya pindah ke bawah gitu. Ya. Bisa begitu, ya. Saya. Jadi jangan salah lagi ya. Sok mangga kalau mau ada yang nyatet dulu. Habis ini kita lanjutkan ke soal yang satu lagi yang kemarin ya. Ya, enggak. Kalau yang sini cuma satu aja, cuma satu ruang aja. Ya. Nah, bukan hanya rumus ini aja ya, pokoknya semua rumus yang bentuknya seperti ini kalian bisa pakai cara segitiga. Ya, bikin segitiganya. Anwar, udah nyatet? Sudah? Udah. Oke, ya. Kalau sudah semua, kita lihat soal nomor yang kemarin satu lagi ya, itu juga banyak yang belum bisa. Itu sebenarnya memanfaatkan hukum Pascal ya. Sama seperti pompa tadi. Ya, sama seperti pompa. Itu pompa kemarin itu soalnya adalah pompa hidrolik ya. Jadi jadi di soalnya itu ada gambar ya. Ini soal nomor 3 ya kemarin tuh. Jadi ada gambar ini. Itu ya. Nah, di sini ada penutup begini ya. Katup gitu. Di sini juga sama ya, ada juga. Ya. Ini adalah contoh pompa juga sebetulnya ya, tapi pompa hidrolik. Nah, lalu kemudian di sini diberikan gaya ya, diberi gaya. Ya, tadi di soal katanya gayanya 4 Newton ya. Gitu ya. Lalu katanya luas katupnya ya, ini katanya nih yang kecil ini adalah A ya. Jadi ini katanya diberi nama A ya, katup A di sini ya. Luasnya luas katup A
Itu di soal diberikan katanya 50 cm persegi ya. Ini saya langsung diketahuinya aja ya. Jadi ini yang saya gambarkan ini langsung diketahuinya aja ya. Jadi saya tidak tuliskan lagi soalnya, cuman saya gambar aja lagi ulang sambil kita lihat yang diberikan dari soal apa saja informasinya ya. Ini yang A, 50 cm persegi ya. Nah, lalu yang ini yang B. Di sini katup B luasnya, nah luasnya kita kasih nama AB gitu ya. Jadi ini AA ini adalah luas katup A, yang ini adalah luas katup B ya. Katanya setengah meter persegi ya. Tuh ya. Oke, ini ya yang diberikan oleh soal. Yang ditanyakan itu katanya ya, kalau ini adalah suatu pompa hidrolik, dia akan memanfaatkan hukum Pascal ya. Tekanan yang di sini, ini kan ada gaya, ada luas. Berarti ada tekanan di sini kan. Di sini ada zat cair, biasanya diisi dengan suatu cairan tertentu gitu ya. Ada zat cair. Isi dengan zat cair sini. Nah, itu ya. Ada isinya nih, enggak kosong. Nah, begitu kita tekan di sini, ini ada tekanan ya. Ada tekanan P. Nah, P ini akan diteruskan ke semua arah sama besar. Jadi di sini nanti P-nya akan diteruskan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke sini P-nya. Ya, ke semua arah ya. Sebetulnya bukan ke sini saja, ke semuanya. Ya, ke semua arah sama besar. Ya, kan tadi hukum Pascal begitu ya bunyinya. Nah, hanya saja karena yang lainnya tidak ada katup, katupnya di sini, katupnya akan gerak, akan ketekan ke atas gitu ya. Kalau kita menekan ke bawah, yang ini akan ketekan ke atas. Tekanannya sama dengan P ini. Jadi P juga di sini. Kenapa? Ini, ini, F, FA. Oh, saya tulis ya. Agak membingungkan ya, maaf. Gaya ya, FA. Jadi gayanya di sini 4 Newton ya. FA, ini gaya di A ya, 4 Newton. Nah, gitu ya. Yang kita cari, yang ditanyakan itu adalah ini. Di sini ada FB. Arahnya ke atas ya. Jadi yang ditanyakan adalah FB ya. Nah, itu ya. Tuh, ya. Nah, di sini adalah kita bekerja dengan memanfaatkan hukum Pascal. Ya. Hukum Pascal tadi saya katakan tekanan P ini yang kita berikan di sini, ini akan diteruskan ke semua arah sama besar. Ya, sampai ke sini. Jadi kalau di sini tekanannya P, di sini juga tekanannya P. Gitu. Ya. Nah, ini ada 2 cara buat ngerjakan ini. Ya. Cara pertama, cara panjang. Ya. Cara 1. Ya. Cara 1 itu pertama-tama hitung dulu tekanan P ini berapa. Ya. Tekanan P-nya. Nah, kita lihat di sini. Ini gayanya 4, luasnya 50. Ya. Jadi kita buat di sini, kita bisa hitung F per A. Ya. Ini adalah 4 Newton dibagi A. Nah, kalau bekerja dengan soal seperti ini, kalian punya pilihan. Ya. Pilihannya bisa aja sentimeter persegi ini kita ganti jadi meter persegi. Bisa? Bisa. Ya, dibagi berapa? Kalau dari sentimeter persegi ke meter persegi itu? Ayo. Sentimeter ke meter dibagi berapa? Sentimeter, desimeter, meter. Itu berapa?
dibagi 100. Ya. Lagi bikin tangganya ya. Kalau kalian lupa tulis tangganya meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Nah, kan sentimeter tuh kan naiknya 2 kali ya. Berarti dibagi 100. Tapi kuadrat berarti dibagi 100 dikuadratkan. Oh, 100. 100 dikuadratkan 10.000 dong. Hati-hati nanti ditipu tukang jualan. Ya, 10.000. Oke, jadi bisa aja mau kalau kalian rubah ya, ini rubah sentimeter perseginya rubah dulu ke meter persegi, jadi bagi 10.000. Tapi saya mau tunjukin dalam kasus soal seperti ini bisa juga yang meter perseginya ini kita rubah jadi sentimeter persegi. Boleh? Boleh juga. Yang penting satuannya sama. Nah, ini saya mau coba ya, kita pakai sentimeter persegi. Jadi tetap aja 50 di sini. Ya. Ya. Nah, cuman kalau begini ya. Ini satuannya jadi 4 dibagi 50, satuannya menjadi Newton per sentimeter persegi. Nah, hati-hati, jangan Pascal nulisnya ya. Kalau kayak gini jangan Pascal. Ini Newton per sentimeter persegi. Ya. Nah, biarin aja begitu dulu ya, Newton per sentimeter persegi. Sekarang kita tekanan P ini diteruskan ke sini. Gitu, ya. Tekanan P ini mengangkat katup yang ini dengan gaya FB. Nah, FB ini yang mau kita cari. Ya. Tekanannya sama. Ya, tekanan 4, tekanan di katup B ini adalah 4/50 ini. Ya. Jadi sekarang yang kita cari kan FB. Ya. Yang barusan ini, F yang ini FA. Ya. FA dibagi AA ya. Itu tekanan P. Nah, tapi tekanan P ini juga sebetulnya di sini adalah sama juga dengan FB per AB. Ya. Cuman sekarang kita tahu tekanan P-nya adalah ini, ya 4/50. AB-nya kita tahu. Yang mau kita cari kan FB. Berarti apa? FB sama dengan, ayo pakai segitiga tadi. Berarti FB sama dengan P kali AB ya. Ini ya. Bisa ya? P kali AB. Nah, P-nya ini. P-nya kan adalah 4/50 tadi, udah kita hitung. Ya. Ya, dikalikan luas di B. Luas B di soal dikasihnya 1/2 meter persegi. Nah, sekarang kalau kita udah mau pakai sentimeter persegi, ya perhatikan, ya kalau kita udah mau pakai sentimeter persegi, maka yang AB ini, yang meter persegi ini yang diubah jadi sentimeter persegi. Ya, jadi yang diubah jadi sentimeter persegi. Kalau tadi dari sentimeter persegi ke meter persegi dibagi 10.000, berarti kalau dari meter persegi ke sentimeter persegi dikali 10.000 juga ya. Ya. Nah, jadi ini 1/2 meter persegi ini, ya, kalau dalam sentimeter persegi berarti 1/2 dikali 10.000. Jadi 5.000 ya. Ya. 1/2 meter persegi itu 5.000 sentimeter persegi. Nah, jadi sini kalikan dengan 5.000. Tuh ya. Nah, ini dicoret. Bisa dicoret ya. Nolnya 1 ya. Lalu 500 dibagi 5 100. 4 dikali 100 400 Newton ya. 400 jangan lupa satuannya kalau gaya
Ingat di sini hukum Pascalnya kelihatan ya di sini ya, bahwa antara P yang di A dengan P yang di B sama. Ya. Kalau mengerjakan soal seperti ini lihat cara kerjanya ya, alur cara berpikirnya seperti apa, tahapan-tahapannya. Ini mirip seperti memecahkan puzzle ya, memecahkan teka-teki sebetulnya. Jadi kalau kalian bisa anggap ini sebuah game sebetulnya. Ya kalau kalian suka main game, ya ini sebenarnya bisa semacam game juga gitu. Bisa dibikin menyenangkan kalau mau. Ini gamenya orang dewasa gitu ya. Sama aja kan kalau kalian main game, ada yang suka main game nggak di sini? Anwar, suka main game ya? Sama, saya juga suka. Kan kalau game RPG gitu kan ya, kita kan mencari itu ya, memecahkan teka-teki gitu kan. Sebelum ke situ kita harus kemana dulu gitu kan, harus dapatkan apa dulu gitu. Nah ini juga sama. Ya. Caranya seperti ini. Ya. Pertama-tama ini dulu, kita harus tahu P-nya dulu, tekanannya dulu, tekanan di sini. Ya. Tekanan yang di sini itu nanti sama dengan tekanan yang di sini. Gitu. Dari tekanan yang di sini kita bisa hitung gaya yang di sini. Itu kan tahapan-tahapannya. Ya. Alurnya, alur berpikirnya. Nah, mengenai satuan, nah coba kalian lihat satuan di sini ya. Tadi itu kenapa sih saya nggak rubah ini jadi meter persegi? Gitu. Ya. Tidak apa-apa, ya. Asalkan keduanya yang meter perseginya kita rubah jadi sentimeter persegi, gitu. Karena kalau nanti di perhitungan yang ini, ya, ini kan di sini saya tidak cantumkan satuannya ya, tidak saya cantumkan satuan. Tapi kalau saya cantumkan satuannya, ya, yang 4/50 ini yang tekanan, ini kan satuannya Newton per sentimeter persegi ya, per sentimeter persegi gitu kan, ya satuannya yang ini. Yang ini satuannya tadi saya rubah ke sentimeter persegi kan, jadi 5.000 sentimeter persegi. Nah, di sini satuannya sentimeter persegi. Nah, kalau dikalikan, ini kan habis ya, tinggal Newton gitu. Tuh, ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya mau meter persegi boleh meter persegi juga di sini. Tapi di sini harus meter persegi juga supaya habis sehingga jadi tinggal Newton aja. Gitu ya cara memahaminya. Jadi sebenarnya kalau kalian tuliskan satuannya di sini masing-masing, nanti Newtonnya akan keluar sendiri. Gitu. Nggak perlu dihafal-hafal, akan keluar sendiri bahwa satuannya Newton gitu. Kenapa? Karena si sentimeter perseginya habis. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari rumus fisika tuh udah kelihatan satuannya apa. Ya, asalkan kita tertib ya dengan satuannya. Kalau sentimeter persegi, kalau meter persegi gitu ya. Ini cara satu ya. Nah, kalau cara dua, ini saya hapus ya, boleh ya. Cara dua, oh, turun. Ya, makasih. Kalau cara dua, langsung ya kita langsung pakai hukum Pascal bahwa tekanan di sini di A dengan di B sama. Berarti FA per A ya sama dengan FB per AB gitu ya. Ini cara dua ya, cara dua. Nah, sama ya kalau cara dua satuan yang AA-nya ini boleh kalian mau meter persegi. Kalau mau sentimeter persegi ya, tidak masalah. Tapi harus sama. Ya. Nah, sekarang yang A kita langsung masukin aja angkanya. Jadi ini 4 ya.
dibagi, kita pakai cm persegi ya, 50. Ya. Yang B kita nggak tahu, tuliskan aja kalau nggak tahu FB gitu. Ya. Lalu kemudian di sini AB-nya 5.000 cm persegi. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa sederhanakan nih. Ya. Misalnya, ini nolnya 1 bisa dicoret ya, kanan dan kiri. Jadi kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikali 10, ya ini hilang kan nolnya ya. Kalau yang gini udah pernah belajar belum di matematika? Udah pernah belum? Udah ya. Kalau nggak ngerti tanya, ngerti nggak? Nolnya 1 bisa dicoret. Ngerti ya? Good. Ya. Yang ini boleh saya hapus? Boleh ya? Hapus ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan tinggal 4/5 sama dengan FB per 500 ya. Nah, ini juga bisa dicoret lagi ya. Ini 5-nya dicoret, semuanya dikali 5, kiri dan kanan tinggal 100 ya. Bisa ya? Oke. Nah, udah. Berarti sekarang tinggal 4 per FB per 100 ya. 4 sama dengan FB dibagi 100. Berarti FB adalah 4 dikali 100 ya. Sama dapatnya ya, 400 Newton. Lebih cepat yang ini ya. Kalau pinter nyoret-nyoretnya. Ingat ya, kuncinya adalah satuan ya. Sentimeter persegi boleh, tapi dua-duanya harus sentimeter persegi. Kalau mau meter persegi boleh, tapi dua-duanya meter persegi. Begitu ya. Yang di rumah bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Alia bisa ya? Bisa. Nah, oke. Yang lain nih kemana nih? Tidak terdengar. Ayit, Fauzan, Siti, Kafka. Ya, Oke, hadir ya. Siap. Ada pertanyaan Ayit? Halo, Ayit? tidak. Tidak ada? Ya, Apakah ada pertanyaan? tidak ada. Tidak, oke. Ya. Waktunya tinggal setengah jam lagi, dikit lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi sudah clear ya tentang tekanan sampai sini ya. Good. Nah, kita nih sebetulnya akan membahas tekanan di zat cair ya. Jadi zat cair itu ya bisa di cairan, ya, udara, gas ya. Gasnya juga ada tekanannya. Ya. Kita saat ini ditekan loh sebetulnya, ya. Ditekan oleh udara atmosfer. Udara atmosfer ini menekan kita nih saat ini. Ya. Pernah nggak merasakan kalau misalnya naik mobil misalnya ke mana, ke Jakarta gitu, ada daerah di mana ketika kalian jalannya tuh naik turun, telinga jadi budek ya, atau naik pesawat misalnya. Naik pesawat juga ketika pesawatnya naik ke atas, telinga kita tuh jadi budek. Ya, atau ketika pesawatnya turun juga sama. Itu ada hubungannya dengan tekanan. Ya, ada hubungannya dengan tekanan. Jadi sebetulnya kita ini saat ini ditekan oleh udara atmosfer. Jadi atmosfer bumi ya, dari ini kalau digambarkan ya, misalnya nih bumi gitu ya. Bumi ini kan kita di bumi ini dikelilingi dengan atmosfer ya.
atmosfer kan? Ya, ada atmosfer. Nah, kita hidup di dalam atmosfer ini ya, misalnya kita di sini lah gitu ya, kita kecil gitu ya. Gitu ya, kita. Nah, udara itu kan ada beratnya ya. Udara itu ada beratnya. Nggak percaya udara ada beratnya? Coba ya, kemarin lagi musim Covid, orang nyari-nyari tangki oksigen ya. Ya. Tangki oksigen kosong dengan diisi beda beratnya kan ya? Beda. Berapa? Berarti udara ada beratnya. Kalau udara ada beratnya, berarti ada gaya. Ya, udara itu gaya. Berarti udara itu ada F-nya nih. Kalau saya bawa eh, kalau saya sekarang dikelilingi udara, kita dikelilingi udara nih, udara tuh ada F-nya tuh, beratnya ya, neken badan kita. Jadi ini sih kita nih ditekan nih oleh gaya berat dari udara gitu ya. Ya, dengan berat dari udara. Itu jadi tekanan, kita ditekan oleh gaya itu. Nah, telinga kita menyesuaikan dengan tekanan. Makanya kalau Bu Selin mungkin nanti bahas tentang telinga ya. Udah pernah dibahas belum sama Bu Selin? Tadi ya, telinga ya, bahas telinga. Nah, itu telinga ini membantu menyeimbangkan ya, antara badan di dalam tubuh kita dengan di luar, udara di luar telinga kita nih. Ya. Bayangin gendang telinga kita ini seperti ditekan oleh udara dari luar dan juga ditekan dari dalam oleh yang di dalam diri kita, ya gas dalam diri kita. Ada keseimbangannya. Kalau nggak seimbang pasti sakit telinga kita. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya bahwa tekanan ini kalau sekarang kita bergerak ke tempat yang tinggi, kita ke tempat yang lebih tinggi, ya. Misalnya dari sini kita pindah ke sini, gitu ya, sini misalnya. Ya. Udara yang di atas kita antara di sini dengan di sini lebih banyak lebih sedikit. Yang di sini udaranya yang lebih tinggi, udaranya lebih dikit lebih banyak di atasnya. Nggak lebih banyak. Lebih sedikit dong ya. Kan udah hampir udah ke atas. Atmosfer kan sudah sampai sini nih. Atmosfernya cuma sampai sini. Ya. Berarti di sini lebih sedikit daripada di sini. Ya. Udaranya lebih sedikit. Nah, itu yang kita rasakan ketika kita ke tempat yang tinggi, udaranya berkurang. Nah, ketika udara berkurang itu, telinga kita kan masih settingnya masih setelan yang di tempat di sini. Ya, setelannya masih di sini. Nah, ketika dia pindah ke tempat yang tinggi, si telinga itu belum berubah setelannya. Nah, itu yang kita rasakan kenapa telinga kita nggak enak. Ya, itu karena tidak seimbang tekanannya antara yang setelannya belum disesuaikan gitu. Ya, gitu. Ke gunung belum tentu lebih segar. Lebih segar itu karena sejuknya, itu ya bersihnya. Kalau kamu naik gunung ya, kalau gunungnya tinggi sekali, itu pada ketinggian tertentu kamu hanya bisa lanjut kalau pakai tabung oksigen. Pernah lihat nggak pendakian ke Mount Everest? Ya, Mount Everest itu gunung tertinggi di dunia. Pernah lihat nggak? Itu kan pada pakai ini, pakai tabung oksigen mereka. Ya, pada satu titik tertentu itu udah harus pakai tabung oksigen. Kenapa? Udaranya udah sedikit tipis di situ. Yang makin ke atas tuh makin tipis udaranya. Jadi butuh bantuan oksigen. Dulu saya tinggal di Jepang, biasanya orang sana mendaki Gunung Fuji ya. Gunung Fuji itu. Kalau musim panas, mereka rekreasinya naik ke Gunung Fuji. Itu dibagi jadi pos-pos begitu. Ya, pos sekian, pos sekian, pos sekian. Sama seperti di sini. Nah, nanti pas pos yang terakhir, sebelum naik ke atas, itu yang boleh naik ke sana cuman yang bawa tabung oksigen. Ya, kita boleh bisa beli di situ gitu, tabung oksigen kecil gitu, sambil dipasang di sini gitu ya, baru sambil naik ke atas. Kenapa? Karena ketinggian segitu udaranya mulai terlalu tipis untuk kita bisa bernapas dengan normal. Gitu ya. Itu kita rasakan di telinga kita. Ya, di pesawat juga sama. Kalau di pesawat itu ditutup. Pesawat itu punya sistem pengatur tekanan. Ya, pengatur tekanan sehingga di dalam kabin pesawat itu kita merasakannya normal gitu. Tekanannya. Ya, walaupun tetap ya ketika dia baru naik kita masih sempat ngerasain ya, tapi setelah sekian waktu terbiasa gitu.
Telinga kita mulai menyesuaikan. Tapi tetap aja ya. Kalau orang yang sensitif kan tadi telinga itu kan kalau di pelajaran biologi terhubung dengan hidung ya. Ada hubungannya dengan hidung ya, telinga itu. Hidung itu ada hubungannya dengan perasa. Ya enggak? Kan kalau lagi pilek makan nggak enak ya. Nggak kerasa makanan. Nah, itu orang yang sensitif, itu sebabnya suka ada omongan makanan pesawat tuh nggak enak ya. Itu sebenarnya makanannya bukan makanannya kenapa-kenapa gitu. Tapi karena telinga kita terganggu, hidung kita jadi terganggu juga, perasa kita jadi terganggu juga. Makanya sering makanan pesawat tuh orang suka bilang rasanya kayak makanan pesawat gitu, maksudnya hambar gitu ya. Gitu. Nah, gitu. Sebenarnya sih makanannya nggak kenapa-kenapa gitu. Hidung kita yang bermasalah. Gitu ya. Jadi ada hubungannya berarti tadi apa? Berarti tekanan itu ada hubungannya dengan kalau dalam konteks udara ya, ada hubungannya dengan ketinggian ya. Jadi pasti tekanan udara itu ada hubungannya dengan ketinggian ya. Tekanan udara ya. Udara itu ada hubungannya dengan ketinggian ya. Dengan ketinggian. Ketinggian ya. Artinya beda ketinggian itu beda massa udara yang kita tanggung gitu ya. Kalau di sini kita memanggul istilahnya ya, kalau saya pakai istilah menopang gitu ya, kita menopang udara segini kalau di sini. Gitu ya. Segini udara yang kita topang. Jadi kita menopang udara segini nih ya. Gitu ya. Kalau kita di tempat yang tinggi di sini ya, kita menopang udaranya begini. Ya kan? Beda ya banyaknya ya. Yang di atasnya itu yang kita topang tuh lebih banyak di sini. Ya. Bahkan sampai ke dalam laut juga gitu ya. Jadi kalau sekarang ini daratan ya, lalu kemudian ini laut, air, permukaan laut gitu. Nah, sekarang di dasar laut tekanannya lebih tinggi, lebih rendah. Tinggi ya, lebih tinggi. Jadi kenapa? Karena selain massa udara di sini, ini udara kan, ya, berat dari udara ini neken juga ke sini. Ya kan, neken. Nah, hukum Pascal diteruskan ke bawah. Ya, ditambah dengan massa dari airnya. Ini kan air. Ini ada beratnya juga kan, air itu. Jadi kalau kita di sini, kita akan merasakan tekanan dari udara yang diteruskan ke bawah melalui dengan hukum Pascal dan juga merasakan tekanan dari airnya. Tinggi jadi tekanannya di sini tuh. Makanya kapal selam itu nggak boleh menyelam terlalu dalam. Kapal selam itu ada batas kedalamannya. Kalau sampai dia menyelam terlalu dalam, struktur kapal selam itu nggak sanggup menahan tekanan. Dia bisa jebol, bisa remuk gitu kapal selamnya tuh. Misalnya kayak Nenggala kemarin ya, yang kejadian kemarin, kenapa orang-orang takut kalau Nenggala itu sampai hilang kendali, dia tidak bisa dia terus bablas sampai ke dalam gitu. Karena kalau dia sudah sampai batas kedalamannya, lewat batas daya tahannya, dia bisa remuk. Ya. Kalau remuk ya air masuk gitu ya, kebuka, jebol gitu ya, jebol air masuk ke dalam, nah, bocor jadinya. Jadi kapal selam itu dirancang harus bisa menahan tekanan, tapi kan tidak bisa ada batasnya gitu ya. Ada batasnya ya ada batas kedalamannya. Jadi tidak boleh seenaknya nyelam udah di dasar aja lah gitu ya kapal selamnya biar nggak ketahuan musuh gitu. Nggak bisa ya. Dia pasti ada batasnya. Gitu ya. Jadi di sini pasti akan menanggung tekanan dari udara dan tekanan dari air.
air. Jadi ketinggiannya ini dari atmosfer, ada ketinggian dari atmosfer, tambah lagi kedalaman lautnya, gitu ya. Jadi ini H udara ya, ketinggian udara, atmosfer. Nah ini kedalaman laut ya, H air ya, kedalaman air. Gitu. Tapi kalau kalian pernah nyoba nyelam nggak? Pernah berenang di kolam renang, terus nyoba nyelam? Ya, apa yang dirasakan? Ada yang ngelawan ke atas nggak? Kerasa nggak? Ya, kalau diem aja kalau kalian masuk ke dalam air nyelam, itu keangkat ke atas ya, gitu ya. Nah, itu nanti lain lagi. Itu namanya gaya Archimedes, nanti kita pelajari kenapa. Tapi ada tekanannya pas. Tapi di dasar kolam renang juga kalian bisa merasakan tekanan ya, beda, gitu kan? Ya, ke telinga juga kerasa tuh. Ya, kalau yang sensitif bisa merasakan tuh telinganya lain ketika lagi di dalam air. Ya, gitu. Apalagi fenomenanya. Ini kita bahas fenomenanya dulu lah, ya. Baru bahas hitung-hitungannya minggu depan aja, ya, minggu depan. Tapi spoilernya, nah, spoilernya itu ada hubungannya dengan ini ya, ketinggian. Nah, jadi berapa beda ketinggian itu bisa beda tekanan. Apalagi? Oke, di Bandung, ya ini orang Bandung ya. Di Bandung itu kan kalian diajarinnya selama ini ya, belajar fisika, itu air mendidih di temperatur berapa? Selama ini diajarinnya di SD, di mana diajarinnya air itu mendidih di temperatur berapa? Ya, 100 derajat Celcius katanya ya. Air mendidih didih air. Pernah nggak merebus air di Bandung? Ya, merebus air di Bandung, tapi sambil diukur temperaturnya. Benar nggak 100 derajat Celcius? Nggak pernah nih. Yang Putri di dapur ngerebus air pakai termometer gitu nggak pernah? Nggak pernah. Saya mah suka, karena saya suka bikin kopi. Saya mah orang kopinya kopi serius gitu. Jadi temperatur airnya diukur dulu kalau bikin kopi itu sampai temperatur yang tepat baru nyeduh kopi. Katanya ngaruh ke rasanya. Katanya sih, saya nggak bisa bedain. Tapi katanya konon ada pengaruhnya gitu. Jadi saya coba tuh, ya saya ukur temperaturnya. Itu saya temukan ternyata 80 derajat Celcius saja udah mendidih gitu. Bukan 80, 90. 90 derajat Celcius saja sudah mendidih. Kenapa gitu ya? Kan katanya 100 derajat Celcius gitu. Tapi 90 derajat udah mendidih. Itu ada hubungannya dengan tekanan. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Secara umum ya, kalau kita di gunung, di tempat tinggi, itu titik didih lebih rendah dari biasanya. Air lebih mudah mendidih. Kenapa? Nih. Kenapa begitu? Kenapa? Di gunung tekanannya lebih rendah, lebih tinggi? Rendah, ya, lebih rendah. Nah, kenapa kalau lebih rendah kok lebih mudah mendidih? Ayo, ingat nggak pembahasan kelas 7 tentang zat, sifat, dan wujud zat? Mendidih itu artinya apa? Kalau air saya panaskan, terus dia mendidih. Ya, itu artinya apa? Berubah dari apa ke apa? Dari cair ke uap. Ya. Uap itu karakternya apa? Gas ya. Dia mau lepas kan, uap tuh naik ke atas ya. Kan Anda kalian lihat ya, kalau lagi air mendidih itu, uapnya naik, blub, 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 ke atas gitu ya. Gelembung itu, blub, 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 itu udara mau lepas. Ya, dia ngegelembung, itu sebenarnya udara, gas yang ingin lepas gitu. Ya, makanya muncul gelembung-gelembung di permukaan airnya. Ya, itu mau lepas. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat air ya, air. Nih, ya. Ini ada tekanannya kan, tekanan udara ini. Ya, ditekan sebetulnya. Jadi kalau kita punya air segelas ini di sini, ini ditekan sebetulnya oleh udara. Permukaannya itu ditekan oleh udara.
Nah, ketika saya panaskan, ini saya panaskan gitu ya, saya kasih api di sini, dipanaskan gitu ya, api. Nah, ini kan dapat energi nih, ya, atom-atom molekulernya dapat energi. Mau lepas dia berubah dari cair menjadi gas ya, lepas, mulai jadi gas. Nah, ketika dia mau lepas ke atas ya, sebagai uap kan mau naik ke atas ya. Nah, dia harus melawan tekanan ini gitu. Gitu kan, ditekan dia. Nah, karena ditekan, kalau tekanannya kecil, tekanannya rendah, kan lebih gampang lepasnya. Ya, itu sebabnya kenapa di tempat tinggi itu lebih mudah air mendidih. Gitu. Itu ya, ternyata banyak ya fenomenanya yang bisa kita lihat dari tekanan ini ya. Nah, nanti kita akan bahas ya secara lebih mendalam lagi minggu depan. Sekarang ada pertanyaan nggak? Jadi kita akan lihat ya hubungannya ini dengan H ini nih, ya hubungan dengan H ini, dengan ketinggian, ya. Ya, ananya? Enggak. Ya. Air panas itu, air dingin lebih mudah beku dong daripada air panas ya. Kan dia harus mencapai keadaan temperatur ini ya, titik bekunya. Ya, titik bekunya 0 derajat. Ya air yang dalam keadaan dingin ya lebih mudah untuk berubah menjadi padat, menjadi es ya. Jadi kalau digambarkan tergantung tekanan ya, tapi itu jadi ada efek tekanan. Hmm? Hmm, ya gitu. Pernah lihat ya? Nanti saya cek lagi ya. Saya cek dulu, saya baru tahu gitu ya. Air panas lebih mudah beku daripada air dingin. Oke, itu saya cek. Eh, kan kalau dari gas ke cair tuh kan, dari es tuh kan berarti gini ya. Dia dari renggang, ya. Lalu kemudian jadi cair itu masih jadi mengumpul gini, ya. Saya masih belum belum ber belum ber apa? Belum berstruktur sampai kemudian menjadi es ya. Kalau jadi es itu dia strukturnya udah teratur gitu ya. Seperti membentuk kristal-kristal gitu ya. Gitu. Ya, ini dari gas padat, ini gas cair ke padat ya. Nah, ini juga ada efek tekanan ya. Ini dalam tekanan. Ini kan ditekan ya. Ya, ditekan. Ya. Ini juga ditekan. Ada tekanannya. Ya. Ada zat-zat tertentu ya yang butuh tekanan tinggi untuk bisa jadi cair. Ya, kalau udara kan, kalau air ya, uap air kita normal ya, sehari-hari kita temui dalam tekanan udara biasa, dia bisa dari gas jadi cair, jadi padat. Ya. Nah, tapi ada juga gas-gas tertentu yang supaya bisa dikumpulkan jadi padat begini, itu harus ditekan. Nggak cukup tekanan biasa saja. Ya. Dia harus dengan tekanan yang sangat tinggi supaya dia bisa menjadi padat. Ya. Gitu. Misalnya hidrogen, ya. Kan nggak ada, kan susah sekali kita mendapatkan hidrogen padat. Ya, kita tahunya hidrogen itu gas kan, karena dia untuk bisa jadi padat, kita harus menekan hidrogen itu supaya dia ngumpul dari yang begini, yang ngumpul jadi gini, kan dia jadi lebih rapat ya. Itu harus dibantu tekanan. Oh enggak, pakai pompa yang sangat canggih ya untuk menekannya. Atau gas ya, gas cair LN yang kalian pakai masak di rumah itu cair, ya cair. Disimpan, bagaimana ceritanya dia bisa jadi cair? Kan itu gas LPG ya, gas LPG yang dipakai masak di rumah dalam tabung-tabung itu cair dia. Kenapa bisa jadi cair?
Normalnya nggak cair, dia itu gas. Itu ditekan. Ditekan sampai jadi begini. Ya, dipres begini. Nah, begitu dia dikeluarkan dari tabung, dia tekanannya tekanan ini, tekanan udara biasa kan di rumah. Nah, dia langsung bebas, langsung jadi begini gas. Gitu. Ini yang dibakar dipakai masak gitu. Tapi di dalam tabungnya cair itu. Ya, bukan gas. Kalau masih gas, tabungnya harus gede untuk nyimpan gas yang banyak gitu. Tapi kalau dibikin cair jadi begini kan, jadi lebih rapat. Jadi lebih mudah untuk disimpan, lebih mudah untuk dipindah-pindahkan. Gitu ya, tapi ya dia harus dikompres dulu, ditekan dulu sampai jadi cair. Ya. Jadi tidak cukup hanya didinginkan. Kan kalau air dalam tekanan biasa gini didinginkan cukup jadi dari uap jadi cair jadi es gitu. Kalau gas-gas tertentu nggak bisa. Harus dibantu dengan tekanan juga. Ya, gitu sedikit cerita tentang tekanan ya. Oke, cukup untuk hari ini saya kira sampai sini dulu ya. Terima kasih. Mungkin ada komentar penutup atau apa pertanyaan yang di rumah? Tidak ada? Tidak ada. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau mau dilihat ya harus dibakar. Dibakar ya. Ketika dia diberi oksigen, ketemu oksigen, dibakar tuh berarti dia dikasih oksigen ya sebetulnya. Ya. Nah, itu dia baru kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan. Itu sebabnya suka banyak rumah meledak ya. Kalau di Indonesia jarang. Kalau di negara-negara subtropis ya yang 4 musim itu sering kejadian rumah meledak gara-gara ada gas bocor. Di kita jarang, kenapa? Karena kita tropis, rumah itu biasa dibuka, rumah itu banyak celah-celahnya, ya, banyak bolong-bolongnya, lubang-lubang udara bisa keluar. Kalau rumah-rumah di musim 4 musim itu supaya mereka hangat di musim dingin itu rapet, nggak ada celahnya. Jadi kalau ada gas bocor di rumah, gasnya itu ngumpul dalam rumah, nggak kelihatan. Nah, tapi begitu nyalakan ini, boom, ya bunyi. Makanya biasanya dipasang sensor, dipasang kayak pendeteksi gas. Kalau misalnya dia ada gas, bunyi tingit 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 gitu. Nah, dulu rumah saya di Jepang gitu, bunyi. Pernah berapa kali bunyi tuh? Ya, gara-gara saya rupanya di itu bocor ternyata apa di kompor saya itu ada yang bocor gitu. Nah itu langsung terdeteksi dia bunyi. Jadi saya tahu ada kebocoran. Itu ya. Baik, kita akhiri dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini, juga yang di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.